Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang barokah, insyaallah, dalam majelis yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, jamaah yang dimuliakan Allah, pada kajian perdana ini kita awali dari surah Al-Furqan sebagaimana yang dibaca oleh Pak Imam tadi, yaitu surah Al-Furqan ayat 61. Ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ya. Tafadhal, ini ada kendala di laptop. Tadi dari rumah bisa, tapi di sini ayat 61 Pak ya. Surah Al-Furqan juz 19 ya. Ya. Tabarok, arti tabarok itu artinya ada dua. Satu, barokah. Jadi Allah lah sumber keberkahan. Jadi kalau mau cari barokah, mintalah kepada Allah. Bagaimana caranya mendatangkan kebarokahan? Salah satunya adalah dengan beriman dan ketakwaan. Apa dalilnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan kepada mereka keberkahan daripada langit. Apa sih barokah itu? Barokah itu, Pak, kalau diberikan Allah barokah pada harta kita, tidak masalah harta itu sedikit. Karena harta yang barokah, harta yang banyak dan luas, merata manfaatnya. Itulah harta yang barokah. Kadang-kadang orang punya harta, punya uang, tapi uangnya panas. Uang panas namanya. Bukannya menyenangkan, bukannya membahagiakan, ya, tapi malah menjerumuskan. Itu harta yang tidak barokah. Ya. Ada lagi barokah pada umur. Ya, ya Allah berkahi umur kami, gitu ya. Ya, semakin tua semakin bertakwa. Semakin tua semakin dekat kepada Allah. Semakin tua semakin berkualitas. Bukan semakin tua seperti tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi gitu. Itulah barokah pada umur, ya. Dikatakan sebaik-baik orang man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, dan wahasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Kita juga, ya, selalu berharap keberkahan. Kalau ada orang menikah, kita bilang apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi pernikahan kalian. Ya. Jangan cekcok. Suaminya jangan selingkuh, ya. Istrinya juga jangan selingkuh gitu.
semoga diberikan keturunan, ya, semoga di rezeki, ya. Jadi Allah lah sumber keberkahan, itu makna yang pertama. Barokah itu diambil dari kata birkah. Birkah apa, Pak? Al-birkatu, al-ma'u fil birkati. Apa? Air di dalam kolam. Kenapa barokah itu dinamakan kolam? Apa persamaan barokah sama kolam? Kolam itu apa? Perigi, tahu ya? Perbedaannya, persamaannya adalah kalau kolam airnya nempel di mana? Di dindingnya. Barokah itu pun, barokah itu nempel pada hartanya, nempel pada umurnya, nempel pada orangnya, nempel pada pernikahannya, tidak lepas. Jadi inti daripada barokah itu adalah besar manfaatnya, banyak manfaatnya, dan merata manfaatnya. Jadi Quran itu juga mubarakah, ya, mubarokan, ya. Artinya apa? Kalau mau hidup berkah, bacalah Quran, datanglah ke pengajian Quran, amalkanlah Al-Quran, wiridkanlah Al-Quran. Kadang-kadang orang mau cari barokah Quran, ditulislah ayat di atas kertas pakai tinta, nanti direndam, diminum airnya, gitu ya. Quran itu bukan dituliskan untuk obat, ya, walaupun Quran itu obat, Pak, ya. Quran itu bukan diturunkan untuk mantra, walaupun Quran itu sendiri adalah mantra, gitu. Tapi Quran itu diturunkan untuk petunjuk. Kenapa kita hadir di sini? Untuk mempelajari petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, tabaruk yang kedua artinya tanazzaha wa taqaddasa wa ta'azama, maha agung, ya, maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari segala kelemahan, maha suci Allah dari segala sifat yang tidak layak dan tidak pantas. Maka di sini dikatakan tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan. Maha suci Allah yang telah menjadikan pada langit burujan. Burujan itu apa? Bintang-bintang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di langit itu bintang-bintang. Ya. Ada juga yang menafsirkannya bukan bintang, Pak. Ada menafsirkannya adalah tempat bintang itu beredar, ya. Itu yang disebut ada Virgo, ada Sagittarius, ada Taurus, ada apa lagi, Pak, nama-nama bintang, ya, ada Aries itu. Nah, itu ada 12. Jadi di langit itu ada 12 rasi bintang itu. Rasi itu adalah kumpulan bintang-bintang yang berbentuk gitu ya. Nah, itu ada 12. Dan itu rahmat dari Allah kepada kita. Sebelum ditemukan kompas, sebelum ditemukan GPS, itu adalah sebagai navigasi, Pak. Ya. Orang pada saat itu untuk melihat navigasi hanya lihat ke langit. Oh, bintang ini posisinya berada di sini, berarti kalau kita mau ke sana, ikuti petunjuk bintang ini. Dan itu Allah yang katakan dalam Quran, wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, asal kata apa? Buruj, ya. Dalam Quran ada walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau Bapak ke Arab itu ada namanya Burj Khalifah. Pernah dengar nggak? Nah, itu. Kenapa dikatakan Burj Khalifah itu? Burj itu artinya adalah satu bangunan tinggi yang merupakan benteng dan pertahanan. Itu namanya Burj. Burj Khalifah itu apa? Gedung tertinggi di mana?
di dunia atau di mana sekarang Pak ya? Ya di dunia lah, itu namanya burj. Jadi ada hubungan antara kata burujan di dalam ayat ini dengan Burj Khalifah itu. Jadi kalau Burj Khalifah itu kan tempat orang singgah. Maka kalau buruj yang ada di dalam ayat ini tempat bintang itu singgah. Jadi bintang itu beredar hanya di situ-situ saja dan tidak akan pernah melenceng. Sebab kalau dia melenceng maka akan terjadi benturan, ya, akan terjadi tabrakan. Nah, jadi itu makna daripada ayat tadi. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan. Terus apa lagi? Wa ja'ala fiha siraja, dan Allah menjadikan pada langit itu sirajan, pelita. Itu sirajan adalah pelita yang menerangi. Jadi matahari itu salah satu fungsinya adalah menerangi, ya, supaya kita bisa mencari nafkah. Ya, orang ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke bengkel, ada yang pergi ke laut, ya, untuk mencari ikan, ada yang pergi ke sawah, ya, ada yang pergi kemana lagi, ngojek, ada yang pergi taksi, macam-macam. Itu dilakukan pada umumnya di mana? Di siang hari. Itulah salah satu fungsi daripada matahari. Rahmat dari Allah, Pak. Ya, di antara rahmat matahari apa lagi, Pak? Gunanya matahari apa? Banyak, jemur pakaian, ya kan? Kalau nggak ada matahari, pakaian nggak kering, gitu. Ya, walaupun Bapak pakai pengering, tetap saja mengharapkan panasnya matahari, gitu. Apalagi gunanya matahari? Fotosintesis untuk mematangkan buah. Apalagi fungsinya matahari? Untuk menghitung tahun, menghitung tanggal Masehi, itu menggunakan apa? Peredaran matahari. Ya. Apalagi gunanya matahari? Ya, untuk kesehatan, sinar matahari bermanfaat untuk kesehatan bagi kita. Siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan. Ya, wa qamaran munira, dan bulan. Nah, kata para ahli bahwa bulan itu cahayanya bukan dari dia, tapi cahayanya adalah daripada matahari. Jadi apa yang kita ambil dari ayat ini kan begitu. Pertama, Bapak dan Ibu, Islam, ya, dan sains. Jadi Islam itu mengajarkan, menganjurkan kepada kita untuk mengkaji, untuk mendalami, dan untuk mentadabburi, ya, fenomena alam semesta ini. Ya, kasihan kita umat Islam hari ini ketinggalan, Pak. Itu. Ya, sekarang yang menguasai teknologi sebelumnya adalah apa? Inggris. Ketika menemukan mesin uap, maka dia maju pada saat itu. Itu Amerika menemukan mesin dengan menggunakan bahan bakar apa? Minyak, maju pada saat itu. Hari ini teknologi itu udah pindah lagi ke Cina. Gitu. Ya, mobil listrik, bahkan mobil terbang, ya, bahkan robot, AI, semua udah dikuasai oleh mereka. Umat Islam masih mempermasalahkan kunut atau tidak kunut, ya kan? Masih mempermasalahkan apa lagi? Tarawihnya 21 atau 11, ya. Masih mempermasalahkan kamu manhajnya apa, kamu alirannya apa, kamu orang apa, itu masih begitu. Padahal Quran memberikan isyarat. Quran itu nggak ada bilang pelajarilah ilmu ekonomi, pelajarilah ilmu IPA, pelajarilah ilmu bumi, tidak. Tapi kan ketika Allah menggambarkan seperti ini dalam ayat ini, wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, kan kita harus mempelajari, mengambil isyarat itu pesan. Oh, berarti kita harus mempelajari apa ini matahari, itu. Ya. Bagaimana matahari? Bagaimana cara kerja matahari? Bagaimana cara kerja bulan? Bulan itu kan salah satu fungsinya apa, Pak?
Ada yang ingat? Bulan itu untuk pasang surut, air pasang, dan kalau bulan purnama pasang. Berarti itu apa artinya? Bulan itu memiliki apa? Daya tarik. Jadi air itu ditarik ke atas sama bulan. Subhanallah, kuatnya bulan itu. Nah, kalau tidak ada bulan nanti surut. Ya, bulan juga kalau kecil namanya hilal. Ada nama orang hilal kan, Pak ya? Itu. Hilal. Itu bulannya masih kecil gitu. Nah, kalau qamar apa? Kalau qamar itu namanya apa? Kalau qamari, kata Rasulullah, orang di surga itu mukanya seperti bulan purnama. Kalau bulan purnama namanya qamar itu. Ya. Jadi hilal dan juga qamar. Nah, itu gunanya apa? Untuk mengetahui waktu ibadah. Kapan kita puasa? Melalui apa? Bulan. Kapan kita hari raya Idul Adha? Ditentukan dengan bulan. Nah, itulah tadi tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemudian juga ada isyarat bahwa seolah-olah yang memimpin itu matahari memiliki ketegasan. Seorang pemimpin itu harus tegas. Ya. Ya. Tapi ada juga kelembutan yang diwakili oleh bulan. Cahaya bulan itu menerangi tapi tidak menyebabkan rasa panas. Nah, apalagi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam ini. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan bulan yang menerangi. Kemudian di ayat 62, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah, dan dialah yang menjadikan malam dan siang. Nah, malam dan siang itu apa? Malam dan siang itu adalah wadah untuk kita beramal. Allah jadikan malam dan Allah jadikan siang. Untuk apa? Untuk tempat kita beramal. Amalan kita itu kita titipkan di mana, Pak? Kita titipkan di siang dan kita titipkan di malam. Kalau tahajud titipnya di mana? Di malam hari. Ya. Kalau sholat zuhur titipnya di siang hari. Jadi jangan anggap enteng siang dan malam itu. Sebab itulah tempat kalau kita duit kita tabung di mana? Di bank. Kalau amal kita nabungnya di mana? Nabungnya adalah di waktu siang dan di waktu malam. Namun tabungan ini, Pak, dia tidak bisa dibuka selama di dunia. Beda sama tabungan di bank. Ya, kalau tabungan di bank itu kapan kita mau ambil boleh, ya. Bisa pakai ATM, bisa pakai aplikasi, bisa juga tarik tunai, ya kan? Tapi amal yang sudah kita titipkan itu seperti deposito berjangka. Ya. Misalnya depositonya sampai kita mati baru boleh cair, itu Pak. Sebelum mati tidak boleh cair, Pak. Itu. Jadi sholat subuh kita tadi, sholat qobliyah, mungkin ada sholat malam, mungkin ada sholat witir, mungkin pengajian ini, ya. Kadang-kadang kita bilang, kok saya kayak nggak merasa ada untungnya ya beramal. Kalau saya nggak ada merasa untungnya bersedekah, ada Pak. Dan Bapak nanti akan terkaget-kaget melihat betapa dahsyatnya dan betapa hebatnya isi tabungan itu. Ya, tapi ada passwordnya. Passwordnya apa? Mati dulu. Nah, itu. Ada yang mau buka tabungan? Mati dulu. Itu. Nah. Jadi sekarang kerja kita nabung, itulah amal saleh. Ya. Dan itu kita titipkan di mana? Kita titipkan di siang dan di malam. Nah, jadi salah satu fungsi siang dan malam itu adalah tempat penitipan amal. Dan kalau amal dititipkan di situ, maka akan berlipat ganda. Tapi bukan berarti tidak bisa diambil
tidak ada manfaatnya? Ada, Pak. Rembesannya ada. Rembesan dari amal soleh kita itu apa? Barokah, itu tadi. Ya, Allah berikan kesehatan, Allah lapangkan rezeki, Allah berikan kemudahan, Allah berikan anak yang baik-baik, ya kan? Apalagi? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan, tumakninah, sakinah. Ya. Belum tentu orang yang banyak duitnya hidupnya tenang, tapi orang yang taat kepada Allah pasti hidupnya tenang. Belum tentu orang yang pangkatnya tinggi hidupnya tenang, tapi orang yang rajin beribadah pasti hidupnya tenang. Ya. Ada orang ya mencari kebahagiaan. Ditanya seseorang, ya, apakah kamu sedang mencari kebahagiaan? Katanya. Kata orang ini, tidak, katanya. Kenapa, Pak? Katanya. Lah, saya kan udah bahagia, katanya. Saya udah bahagia. Ada orang merasa bahagia kalau sudah jadi anggota DPRD DKI, baru dia bahagia. Nggak jadi bahagia itu. Nah, kalau di situ letak kebahagiaan, maka berarti di dunia ini hanya beberapa orang saja yang berbahagia. Jadi itu tadi, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar. Allah lah yang menjadikan siang dan malam. Itu tadi tempat untuk menyimpan amal. Di Ramadan juga kita titipkan amal, Pak. Ya kan? Kita titipkan amal kita di sana. Makanya Allah berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ingatlah, pada suatu hari setiap orang akan mendapatkan apa yang dia titipkan itu. Artinya setiap orang pasti akan membuka tabungannya. Masya Allah. Ya, setiap orang nanti akan membuka tabungannya, dan di dalam tabungan itu bermacam-macam juga. Ada amal soleh, ada amal toleh, ada amal baik, ada amal buruk. Nah, pada saat dia melihat amal buruknya, apa katanya? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu abadan ba'ida. Dia berharap andai kata dia jauh sekali dari amal keburukan ini. Tapi apa mau dikata, udah telanjur. Nah, ya, kalau udah telanjur di akhirat tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi kalau telanjur di dunia, silakan bertobat. Silakan hapuskan semua dosa kita. Hapuskan semua kesalahan kita. Dengan apa? Dengan tobat nasuha. Maka Allah mengatakan, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar. Dialah yang menjadikan siang dan malam. Artinya apa? Allah menjadikan siang dan malam untuk apa? Satu, supaya kita mengambil ibrah, supaya kita mengambil pelajaran. Makanya di sini katakan, liman arada ayyadzakkara. Bagi orang yang ingin mengambil ibrah. Mengambil ibrah apa? Melihat di situ ada tanda-tanda kebesaran, kekuasaan dan keagungan Allah. Ya. Hanya Allah lah yang sanggup merubah siang dan malam. Makanya Allah ingatkan itu dalam Quran. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, kalau Allah menjadikan malam terus dan tidak ada siang. Umpamanya ini malam ya, dari tadi malam, enggak siang-siang, malam seterusnya sampai 10 tahun. Kebayang enggak Pak itu, Pak? Ya, kebayang enggak? Malam terus sampai 10 tahun. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah ya'tikum binahar. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan siang? Ada? Ya. Adakah teknologi yang bisa mendatangkan siang? Adakah teknologi yang bisa menghadirkan siang? Adakah lampu yang menghadirkan siang? Jawabannya tidak. Atau sebaliknya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, andai kata Allah menjadikan siang terus dan tidak ada malam. Adakah teknologi yang bisa? Adakah manusia yang sanggup? Jawabannya tidak ada. Ya, itulah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Setelah melihat itu,
Maka orang tadi mengambil ibrah, oh iya, berarti kita ini menikmati apa yang diberikan Allah. Ya, maka oleh karena itu saya pun tunduk pada Allah. Hanya dari namanya ayat mengambil ya, korup ya, pelaku kejahatan masuk karena agungnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kan kalau udah tahu di kemarin begitu galaknya berhadapan dengan Pak Wawali, ya kan? Oh. Alasannya apa? Enggak wali. Yang Wawali itu apa? Itu wakil kota apa, Pak? Begitu dengan hadapan orang kuat, saja, tapi begitu dia sadar bahwa alam ini yang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia sadar, maka dia pun akan tunduk, patuh dan ikut. Begitu perbandingannya. Liman arada ayyadzakara au arada syukura. Ya. Ataupun dia mau bersyukur. Maksudnya apa? Dia memikirkan, ya Allah, betapa betapa besarnya nikmatmu kepadaku. Engkau telah menjadikan aku daripada tidak ada menjadi ada. Engkau telah menjadikan aku dan menjadikan aku sebagai manusia, bukan sebagai hewan dan binatang. Ya Allah, Engkau telah menjadikan aku sebagai orang yang beriman, bukan menjadi orang kafir. Ya Allah, Engkau telah menyediakan bumi yang terbentang luas ini, dan Engkau sediakan di dalamnya ada rezeki saya, kebutuhan saya, keperluan saya, semua Engkau siapkan, ya Allah. Ya. Maka saya berterima kasih kepadamu. Sebagai tanda terima kasih saya kepadamu, ya Allah, saya akan ikut perintahmu dan akan meninggalkan semua laranganmu mulai daripada hari ini. Itu Pak pesan yang ada di dalam ayat. Liman arada ayyadzakara au arada syukura. Itu yang dibaca Pak Imam tadi waktu salat. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Jadi kapan-kapan kalau dibaca lagi, oh begitu rupanya maknanya. Gitu. Bisa nangis Pak mendengarkan ayat ini kita. Artinya apa? Kenapa kita nangis? Kita membandingkan keadaan diri kita. Ya, kok saya begini ya? Kok saya tidak taat kepada Allah? Kok saya masih jauh dari Allah? Kok saya masih seperti ini? Padahal nikmat Allah, padahal keagungan Allah, padahal kebesaran Allah Subhanahu wa taala saya menyaksikannya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Nah, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara. Allah lah yang menjadikan siang dan malam. Artinya apa, Pak? Itu kan siang dan malam itu waktu. Waktu itu jalan terus. Betul? Betul, Pak. Ya. Waktu itu berputar terus. Argo jalan terus. Kita beramal atau tidak beramal, kita produktif atau tidak produktif, waktu jalan terus. Maka ketika Allah mengatakan ja'alal laila wan nahar, dia menjadikan siang dan malam, artinya apa? Ini memberikan isyarat kepada kita agar kita disiplin. Ya. Orang Indonesia paling disiplin cuma pas waktu berbuka puasa. Itu paling disiplin orang Indonesia itu. Tapi kalau kehadiran, Masya Allah, diundang jam 7 datang jam 8 gitu. Nah, istilah kata orang apa Indonesia ini, jamnya jam apa? Jam karet gitu. Karet itu apa? Bisa dia. Kalau undang-undang ada undang-undang karet namanya kan? Ya, gitu. Kalau jam pun ada namanya jam karet. Ya. Waktu itu berputar terus, Pak. Ya. Waktu itu seperti air mengalir dia.
Kalau tidak kita ambil air itu, dia pergi dan tidak akan datang lagi. Siang dan malam itu berputar terus. Kalau tidak kita isi, dia akan pergi terus dan kosonglah kita. Tidak ada manfaat yang kita dapatkan. Jadi artinya apa? Allah menjadikan siang dan malam, artinya kamu bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Siang dan malam itu diberikan Allah kepada kita, itu ibaratnya seperti kuota. Ya, dapat kuota, tapi dipakai buat scrolling terus. Dipakai buat nonton terus, dipakai buat main game terus. Ada keperluan untuk Zoom sama Bapak Presiden misalnya, ya. Zoom sama Bapak Menteri, habis kuota. Wah, gagal dong gitu ya. Gitu. Nah, supaya produktif gimana? Prioritaskan dulu untuk amal-amal saleh. Ya. Untuk keimanan dan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa tadi? Satu, ketika Allah mengatakan tabarakalladzi ja'ala fis sama, Allah menjadikan di langit bintang-bintang dan rumah-rumah bintang dijadikan Allah, dan Allah juga menjadikan matahari, dan Allah juga menjadikan bulan. Itu kebesaran Allah. Apa yang kita ambil dari kebesaran Allah? Ya, orang Pak kalau nggak tahu orang besar dia nggak nurut Pak. Ya, pas di telepon itu saya lihat di YouTube itu ya, ada orang yang punya gudang itu Pak, ya, yang viral itu ya, di telepon. Kamu siapa? Saya nggak peduli kamu siapa, katanya. Apapun kamu, penipuan, kata. Itu kan gitu dia ngomongnya gitu Pak ya. Tapi begitu tahu bahwa ini adalah wakil wali kota, ciut itu. Nah, begitu kita belum tahu kebesaran Allah, begitu sepelekan Allah. Sehingga kenapa orang tidak sholat? Kenapa orang tidak nurut sama Allah? Karena mereka belum kenal Allah. Andai kata mereka kenal Allah, ya, maka mereka tidak akan semena-mena seperti itu. Makanya Allah selalu menerangkan tentang kebesarannya dalam Quran. Jadi Bapak jangan pernah bosan mendengarkan cerita tentang kebesaran dan keagungan Allah. Karena itu manfaatnya bukan buat Allah. Allah nggak perlu gagah-gagahan gitu ya. Allah itu udah maha gagah. Allah itu udah maha agung. Bagi dia nggak perlu pujian kamu, sanjungan kamu, dan tidak menambahi kerajaannya, dan tidak menambahi popularitasnya, dan tidak menambahi elektabilitasnya. Nggak perlu bagi Allah itu. Ya, yang penting yang punya kepentingan tentang keagungan dan kebesaran Allah itu siapa? Justru kita yang berkepentingan. Gitu. Makanya senang aja kalau mendengarkan cerita tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, dan itu diulang-ulang terus dalam Quran. Makanya Quran itu kalau dibaca akan menciptakan perubahan dalam hati. Kayak di dalam Quran dikatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Kalau kami turunkan Quran ini kepada gunung, gunung pun akan goncang, pengaruh, Pak. Gitu. Apalagi kepada hati manusia. Tergugah kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tadi. Nah, kemudian ada bulan, ada bintang. Itu pengingat waktu, Pak. Pengingat waktu itu, ya. Siang dan malam itu pengingat waktu. Jadi waktu kita itulah umur, itulah kuota yang diberikan Allah kepada kita. Itulah modal kita. Waktu itu ibaratnya modal. Waktu itu ibaratnya uang belanja yang diberikan Allah kepada kita. Nah, saya kasih uang, belanja kamu. Buat bekalmu nanti deh akhirat. Belanja, kemudian simpan di mana belanjaanmu itu? Simpan di dalam siang dan malam itu. Nanti akan kamu buka kapan? Di akhirat. Di dunia nggak bisa dibuka. Itu yang dikatakan Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdarah. Setiap jiwa pasti akan membuka tabungannya nanti. Ya. Makanya jangan sembarangan memasukkan ke tabungan itu. Jangan masukkan yang kotor-kotor. Jangan masukkan ular. Jangan masukkan binatang-binatang berbisa. Nanti kamu digigit di sana. Itu ya. Kalau masukkan yang bagus-bagus, masukkan yang bermanfaat, masukkan yang berguna. Nah, itu. Nah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya, jadi gunakanlah siang untuk berkarya, malam untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Nanti ada ayat yang menjelaskan itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba Allah yang berjalan di muka bumi rendah hati. Ibadur rahman, hamba Allah yang dicintai Allah, yang disayangi Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Enggak suka pamer, Pak. Pamer mobil, pamer rumah, pamer pekerjaan, pamer ini, no pamer. Ibadur rahman itu nggak ada pamer-pameran. Gitu. Ada orang sedikit-sedikit, lagi jalan-jalan ke luar negeri, pamer. Ya. Lagi makan di restoran mahal, pamer. Lagi ketemu sama tokoh yang terkenal, pamer. Ya. Masih mendingan kalau memang betul-betul dia orang kaya. Ada orang utang nggak bayar, tapi suka pamer di Facebook kalau dia makan yang enak-enak, kalau dia pergi jalan-jalan, kalau dia hidup dalam kemewahan, padahal utangnya sendiri nggak dibayar. Kalau mau jadi ibadur rahman, jangan sombong, ya, berpenampilan ala kadarnya, ya, berpenampilan sekedarnya. Jadi ada orang kadang-kadang suka memperkenalkan titelnya, suka memperkenalkan apalagi mobilnya, suka memperkenalkan rumahnya, suka memperkenalkan istrinya yang cantik, suka memperkenalkan ini. Tidak, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tapi tidak juga menghinakan diri. Menghinakan diri itu misalnya apa? Dia pakai pakaian compang-camping gitu. Supaya takutnya nanti malah viral gitu ya. Jadi kalau ada orang pakai pakaian compang-camping, pakaian penuh tambalan supaya dikatakan tawadhu, justru itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berpakaian apa adanya. Jadi manusia itu bagusnya apa adanya, jangan ada apa-apa, jangan ada apa-apanya. Itu Pak. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi haunan itu artinya adalah rendah hati, tidak sombong. Sombong itu satu. Yang kedua, memandang orang sebelah mata. Bukan mandang orang sebelah mata itu matanya ditutup satu gitu ya. Jadi kalau orang miskin gini, itu. Ya. Atau bilang orang kalau lihat orang gimana? Apa artinya Pak? Hah? Gini tuh. Kamu lebih pendek dari saya, kamu lebih kecil dari saya. Gak boleh. Dari warna kulit, dari fisik, dari apa, nggak boleh. Kalau mau jadi ibadur rahman. Nah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi kerendahan hati itu mencerminkan kematangan iman dan akhlak matang, Pak. Kalau belum sampai kepada level ini, masih suka pamer, masih suka membangga-banggakan. Ada lagi orang yang suka membanggakan keturunan-keturunannya, membanggakan kakek-kakeknya, membanggakan nenek-neneknya, membanggakan datuk-datuknya. Saya keturunan Pangeran Diponegoro, saya keturunan ini, saya keturunan ini. Enggak penting, Pak. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka dikata-katai oleh orang-orang jahil, mereka berkata salama. Salama apa? Salam. Sorry, saya tidak ada waktu untuk membalas. Jadi kalau dihina, kalau dicaci, kalau dimaki, kalau direndahkan, dia tidak ada waktu untuk berdebat yang tidak produktif, yang tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya. Nah, jadi itu tadi yang dikatakan Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi berinteraksi di masyarakat atau di dunia, dia memiliki etika tadi ya. Jadi orang yang beriman itu tidak terpancing emosi, tidak reaktif, Pak. Itu. Dikata-katai begini, langsung dibalas. Ya, langsung marah, langsung kecewa. Tidak, biasa aja. Ya. Kamu bodoh. Oh ya, enggak apa-apa. Itu ya. Memang saya bodoh, masih belajar gitu ya. Gitu. Kamu miskin, ya memang miskin. Ronaldo lebih kaya dari saya gitu ya.
Jadi biasa saja, tidak reaktif, tidak melayani debat yang tidak bermutu, tetap menjaga komunikasi damai dan berkelas. Itu biasa saja. Itu makna ayat tadi apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apa? Jadi dalam berdakwah itu kan banyak rintangan, banyak cobaan, banyak fitnahan. Ya. Kalau setiap kita harus membalas, maka habislah waktu kita. Ya. Maka lebih baik kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif. Itu petunjuk Al-Quran berdasarkan ayat ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salaman itu apa? Damailah kita ya, damai. Ya, saya sudah berdamai dengan diri saya. Nah, seperti itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi pertama rendah hati dalam sikap dan gaya hidup, yang kedua tidak terpancing oleh provokasi debat bodoh, yang ketiga tetap mengedepankan kedamaian dan akhlak yang lurus. Masya Allah. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka hamba Allah tadi, ibadur rahman itu di malam hari bersujud, berdiri untuk Tuhan mereka. Masya Allah. Yabituna itu adalah mengisi waktu malam. Mabit, Pak. Itu istilah orang mabit ya. Sekarang kan ada istilah mabit. Mabit itu kumpul di satu tempat menghidupkan malam, mengisi malam itu. Memang setiap malam kita mengisi kan Pak dengan amal soleh. Tapi kalau mabit itu mengisi dengan amal soleh yang ekstra gitu. Diisi dengan tilawah, diisi dengan zikir, diisi dengan doa, diisi dengan tausiah gitu. Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ya. Jadi kalau siang kita berinteraksi dengan orang, bermuamalah dengan orang, ya, bekerja dengan orang. Tapi kalau malam adalah waktu kita sendirian. Waktu malam itu adalah waktu privasi kita, di mana kita ingin berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah orang mencapaikan ketenangan tadi. Disitulah orang mencapaikan kedamaian. Ya, karena dia curhat dengan Allah, karena dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, karena dia menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah. Ada hajat-hajatnya yang tidak bisa direalisasikannya dengan kerjanya, dengan usahanya, tapi bisa direalisasikan dengan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Pak, kalau udah kewalahan gitu, lagi menulis tesis, ya, menulis disertasi umpamanya gitu, saya bingung ini nggak bisa. Ya udah, usaha saya nggak sampai gitu. Saya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Dan itu Pak, qiyamul lail itu adalah spiritual kita. Artinya apa? Di situ ada kekuatan ruhiyah, ada kekuatan maknawiyah. Kuat itu kan ada kuat fisik, ada kuat intelektual, ada kuat ekonomi, ada kuat apa? Kuat spiritual tadi. Kuat. Rasulullah itu kenapa bertahan dicaci maki? Kenapa bertahan sampai dijadikan apa? Dijadikan buronan. Kenapa bertahan walaupun tantangan dakwahnya sangat berat? Rahasianya apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu luar biasa. Ya. Orang yang qiyamul lail itu adalah orang yang memiliki daya tahan. Istilah kata orang tahan banting. Ya. Istilah kata orang pantang menyerah. Istilah kata orang pekerja keras. Dapat dari mana? Spiritnya apa? Spiritnya adalah qiyamul lail. Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Ya. Pasukan pejuang-pejuang di Gaza itu spirit mereka apa? Qiyamul lail Pak. Pasti mereka itu ahlu qiyamul lail. Enggak mungkin bisa bertahan seperti itu kalau mereka tidak ahlu qiyamul lail. Makanya Nabi SAW ketika pertama kali diperintahkan berdakwah, tantangannya begitu berat, begitu dahsyat. Maka Allah memerintahkan, ya ayyuhal muzammil apa? Qumil laila
illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Ya. Hidupkan malammu kecuali hanya sedikit untuk istirahat. Nah, itu dia. Jadi di sini dikatakan orang yang ibadur rahman itu salah satu cirinya adalah qiyamul lail, yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kemudian di ayat berikutnya ayat 64. Jadi walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Itu. Dan mereka yang mengatakan, ya Tuhan kami, palingkanlah daripada kami adab neraka jahanam. Sesungguhnya adabnya adalah sangat membinasakan. Maksudnya apa Pak ini? Bayangkan Pak ya, orang sudah melakukan amal soleh tadi. Apa amal solehnya? Ibadur rahmanil ladina yamshuna al-ardi hauna, tawadu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, tidak emosi. Ya kan? Walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah, dan mereka qiyamul lail. Sudah begitu banyak amalnya tapi tidak merasa sombong. Tidak merasa orang paling suci, tidak merasa orang paling hebat. Bahkan masih takut masuk ke dalam api neraka. Makanya dia berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkan dari kami neraka jahannam. Jadi Pak, intinya apa? Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang melahirkan ketawaduan. Ibadah yang melahirkan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kita qiyamul lail lalu siangnya kita merasa kitalah orang paling bersih, kitalah orang paling benar, kitalah orang paling hebat. Ya. Itu qiyamul lailnya gagal. Lebih baik orang ketiduran di waktu malam tapi di waktu paginya dia menyesal. Di waktu paginya dia bersedih, kenapa tidak qiyamul lail sehingga merasa dirinya kecil. Tapi lebih baik lagi orang yang di waktu malamnya qiyamul lail mengisinya dengan doa, zikir dan segala macam amal ibadah, tapi di waktu siangnya dia berdoa kepada Allah, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkan dari kami neraka jahannam. Dia bukan melenggang seolah-olah dia sudah masuk surga. Dia bukan merasa orang lain tidak ada artinya. Tidak, dia merasa dirinya itu kecil, Pak. Itulah ibadur rahman. Jadi ini kenapa tiba-tiba datang ayat ini, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Itu isyarat, Pak ya. Pesan yang terkandung di dalam ayat ini. Apa kata gharama di situ, Pak? Terjemahannya apa? Gharaman itu artinya tetap terus menerus, ya kan? Makanya orang yang berhutang itu dikatakan apa? Gharim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum apa? Wal gharimina. Gharim itu orang yang terus menerus. Kenapa? Karena dia terus menerus dibayang-bayangi oleh apa? Dibayang-bayangi oleh debt collector. Orang yang berutang. Jadi sesungguhnya azab neraka jahanam itu gharama. Gharama itu membayang-bayangi terus sehingga orang ketakutan dengan bayang-bayang neraka jahanam tadi gitu ya. Jadi orang yang beriman itu Pak terbayang-bayang dengan neraka jahanam sehingga dia takut berbuat dosa dan takut berbuat maksiat. Itu artinya gharaman. Makanya kalau di sini artikan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan atau dihindari, itulah gharama. Ya. Jadi intinya adalah melakukan segala macam kebaikan, melakukan segala macam ibadah, tapi bukan menjadikan kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita suci, lalu merendahkan dan memandang orang sebelah mata. Enggak boleh kita memandang orang sebelah mata. Hatta walau dia tidak sholat, hatta walau dia tidak qiyamul lail. Ya, datanglah dia ke masjid awalan itu. Sebelum ada orang yang datang, ini orang semua pemalas di kampung ini. Ya, saya sudah qiyamul lail, apalagi siang ini saya puasa. Orang nggak ada yang puasa, cuma saya aja yang puasa. Ada ujub. Masya Allah, ujub itu Pak.
Makanya di antara cara menghindarkan ujub itu apa, Pak? Tawakal kepada Allah. Artinya apa? Kita itu bisa beribadah adalah karena Allah. Makanya tawakal itu umpamanya apa? Tawakal itu, Pak, ibaratnya rem dalam mobil. Ya, udah kencang ini, kita kencang gitu. Tapi kalau kencang terus nggak ada remnya, Pak. Kalau Bapak kencang lari 100 tapi mobilnya itu nggak ada remnya, kira-kira apa yang terjadi? Pas di tikungan masuk ke dalam jurang. Kira-kira Bapak kencang beribadah, ya, kencang sholat malamnya, kencang apalagi tilawahnya, kencang munajatnya, tapi nggak ada tawakalnya, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Ujub lah, ujub. Nah, makanya perlu ada rem. Remnya itu apa? Remnya itu tawakal kepada Allah. Artinya apa? Semua ini hada min fadli rabbi. Hada min fadli rabbi. Ibadah ini adalah fadlun min Allah. Rumah saya ini fadlun min Allah. Segala yang titel saya ini fadlun min Allah. Ilmu saya ini fadlun min Allah. Bukan karena saya. Oleh karena itu, ya Allah, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkan dari kami neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Ya. Ini waktu sudah 51 dia masuk syuruk, Pak, ya. Iya. Jazakumullah khairan atas segala perhatian. Ini kajian perdana kita. Semoga menambah keimanan dan juga menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.